Silakan. Ya. Ini emang TKA wajib ya untuk di SNBP? Gimana? TKA emang wajib di SNBP? Ini ada berita katanya TKA wajib. Nah itu tuh informasi yang bisa dibilang miss lah kalau misalnya kita ngomongin wajib mah TKA. Jadi kan memang secara aturan TKA itu nggak wajib sebenarnya. Tapi kalau misalkan lo memang mau ikut SNBP, ya lo itu harus jadi istilahnya mewajibkan diri lo sendiri untuk ikut TKA, karena di SNBP itu salah satu syaratnya lo harus punya nilai TKA. Jadi walaupun secara aturan TKA itu nggak diwajibin, tapi kalau misalkan lo mau ikut SNBP, artinya lo harus ikut TKA, gitu loh. Jadi mungkin sekarang itu banyak yang salah paham gitu ya soal aturan TKA ataupun aturan SNBP. Nah posisinya itu yang harus kita jelasin gitu biar nanti teman-teman di sekolah itu nggak salah paham lagi soal TKA dan SNBP gitu loh Ran. Tapi TK itu bakal nentuin kita lulus atau enggak gak sih misalnya di SNBP gitu? Sampai sekarang ya SNBP itu posisinya cuman sebagai syarat mendaftar. Misalkan lo siswa yang eligible di sekolah lo untuk ikut SNBP, berarti lo harus punya nilai TKA. Kalau enggak, eligibilitas lo itu dibatalin, artinya lo nggak bisa daftar SNBP gitu loh. Nah kalau misalkan terkait kelulusan SNBP itu bukan TK-nya yang menentukan, ada nilai-nilai yang lain. Sampai sekarang itu nggak ada aturan yang menjelaskan TKA itu mempunyai posisi untuk menentukan lo bisa lulus SNBP gitu loh. Ya, terus buat apa dong TK kayak gitu? Cuma buat formalitas capek-capek ngerjain gitu doang? Sebenarnya bukan buat capek-capek juga sih. TKA itu kan banyak manfaatnya ya, Bram. TKA itu bisa ngukur kemampuan lo di mata pelajaran tertentu. Yang dia di mata pelajaran wajib kan ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, habis itu kan ada 2 mata pelajaran pilihan. Nah, sebenarnya kalau misalkan lo istilahnya pengen ngukur kemampuan diri lo untuk mempersiapkan diri buat masuk PTN, salah satu SNBP, itu kan ada 2 mata pelajaran pilihan. Nah, mata pilihan ini bisa lo jadiin uji diri lo lah. Misalkan lo minatnya ke jurusan soshum atau saintek gitu ya. Nah nanti mapel pilihan di TKA lo pilih mapel yang terkait sama jurusan yang lo mau. Jadi kan lo bisa ngukur tuh. Misalkan lo sekarang minatnya teknik industri, berarti nanti di mapel pilihan lo mungkin akan pilih matematika lanjut atau ambil fisika gitu di mapel pilihan. Jadi kalau misalnya nilai lo bagus, lo mungkin bisa jadi meneruskan gitu buat menentukan pilihan waktu pemilihan jurusan di SNBP. Oh. Jadi gitu ya. Memang agak memang harus hati-hati ya udah baca soal aturan di TKA maupun di SNBP buat tahun 2026 ini gitu loh. Oh ini peraturan baru juga ya? Iya baru 2026 ini tahu diterapinnya. TKA pun memang baru diujikan di 2025 kemarin kan buat anak kelas 12. Iya. Betul. Itu. Apalagi kira-kira soal TKA memang soalnya ini ya. Itu TKA tuh bikin ini tuh. Jadi kalau misalnya yang gue tangkap gitu, kalau misalnya nilai TK-nya jeblok, terus gue masih bisa lolos SNBP atau enggak? Nah, tunggu dulu karena kita sambil live juga ya di TikTok. Kita sapa-sapa teman dulu di TikTok ya. Halo sobat Tetkom yang udah bergabung, terima kasih ya. Tadi ada info, ada yang nanya ya dari live ya. Apa ya pertanyaannya? Lagi bahas apa nih Kak? Oh hari ini kita lagi bahas soal TKA terus SNBP, terus posisinya TKA itu seperti apa di SNBP. Nanti mungkin juga kita akan ngomongin seberapa pengaruh sih TKA itu buat SNBP. Tadi mungkin udah diomongin juga sedikit ya. TKA itu posisinya cuman untuk syarat mendaftar di SNBP 2026. Kalau penentu kelulusan itu sama sekali sampai sejauh ini belum ada aturan soal itu. Jadi sementara cuma untuk syarat mendaftar. Terus dia juga yang ngebikin kamu bisa eligible untuk ikut SNBP gitu. Ada lagi nih yang nanya,
ada nggak kamu yang nggak pakai SNBP atau semua PTN pakai TKA? Nah, secara aturan semua kampus itu untuk menerima mahasiswa baru di SNBP itu mensyaratkan TKA. Artinya TKA itu dilihat kampus sebagai syarat administratifnya aja. Jadi misalkan lo udah daftar nih anggaplah ke Undip gitu di untuk SNBP. Nah, Undipnya ngeliat lo udah punya nilai TKA apa belum. Kalau udah berarti lo lolos lah untuk syarat mendaftar. Jadi untuk mendaftar tuh oke gitu. Tapi untuk kelulusan belum tentu karena banyak hal yang dinilai, komponen penilaiannya tuh ada. Jadi TKA itu bukan jadi komponen penilaian untuk sampai saat ini gitu. Kira-kira berapa presentase kalau misalkan mau lulus SNBP pakai TKA? Misalkan nilai aku di blok nih Kak. Kira-kira masih ada kesempatan nggak untuk lolos? Oh, masih ada karena kan yang harus kita ingat dan kita garis bawahin itu nilai TKA itu sampai sekarang secara aturan dan itu tuh belum diinformasikan sama panitia itu tuh memang nggak ada hitungannya, proporsinya belum ada. Pun nanti nilai TKA ini bisa ya dalam bahasa itu bisa digunakan PTN sebagai validator nilai rapor. Misalkan nilai matematika nilai rapornya mungkin 90, terus dia ngecek nilai TKA-nya 40, kok bisa bisa beda jauh. Mungkin nanti akan jadi pertimbangan apakah nilai rapornya ini memang valid apa enggak. Mungkin nanti akan di posisinya seperti itu gitu. Secara aturan pun dari panitia juga udah ngasih tahu kalau misalkan TKA itu sebagai validator nilai rapor gitu. Tapi nanti proporsinya seperti apa atau memang ada pertimbangan untuk melihat nilai TKA untuk kelulusan itu belum ada sampai saat ini tuh belum ada gitu. Gitu. Jadi dengan kata lain TKA ini tetap penting gitu ya. Penting buat jadi penentu utama gitu ya. Penting banget. Nah, kalau misalkan mau lulus SNBP, komponen nilainya udah tahu belum? Apa aja? Nah, sobat Medcom udah ada yang tahu belum komponen buat penilaian di SNBP buat tahun 2026? Kasih tahu dong. Ntar ya, kita sambil cek dulu ya. Teman-teman, sapa dong gitu, teman-teman yang udah gabung live. Ada yang nanya lagi nggak kira-kira? UTBK tuh katanya pakai TKA nggak sih? Kalau UTBK buat TKA, buat SNBT itu TKA nggak termasuk karena SNBT seleksi nasional berdasarkan tes itu menggunakan ujian tulis berbasis komputer. Jadi kamu seleksinya nanti ujian. Misal nanti kan ada skemanya tuh kamu daftar SNBT, nanti pilih jurusan, pilih lokasi ujian, nanti kamu datang ke lokasi ujian, nanti nilai ujian itu yang diolah sama PTN-nya buat diseleksi gitu. Jadi TKA udah nggak dipakai lagi untuk di SNBT gitu. Jadi maksimal nilai UTBK-nya aja ya? Ya, jadi memang harus berjuang di UTBK-nya, belajar yang benar gitu, yang sesuai dengan kisi-kisinya mungkin nanti ada juga gitu ya. Sebenarnya kan kalau misalkan sobat Medcom baca berita di Medcom gitu, itu sudah ada tuh kisi-kisi atau materi yang akan diujikan di UTBK gitu. Nah ini tadi nih soal komponen nilai atau komponen seleksi di SNBP tahun 2026. Komponen pertama tadi udah kita sampaikan juga itu nilai rapor semua mata pelajaran. Nah, itu paling sedikit porsinya 50% akan mempengaruhi kelulusan teman-teman di SNBP 2026. Terus komponen kedua yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 mata pelajaran pendukung prodi. Misalkan kayak tadi tuh teknik industri, mungkin 2 mata pelajaran pendukungnya fisika atau matematika lanjut. Nah, itu jadi komponen paling penting untuk seleksi. Nah, itu juga paling banyak mempengaruhi 50%. Jadi memang nilai-nilai itu sangat mempengaruhi. Terus selanjutnya teman-teman yang mempengaruhi kelulusan juga itu portofolionya. Misalkan ada yang ngambil jurusan-jurusan seni, siapa tahu punya portofolio pernah pentas di mana atau pernah ikut lomba apa, itu sangat mempengaruhi kelulusan teman-teman di bisa diubah SNBP. Iya, yang punya prestasi, yang punya portofolio itu sangat berpengaruh. Jadi 3 itu sebenarnya inti penilaian di SNBP 2026. Berarti kalau misalkan nggak punya sertifikat pendukung nggak apa-apa?
Sertifikat pendukung wajib. Oh wajib. Buat yang ngambil jurusan seni dan olahraga. Tapi kalau misal aku mau ke kedokteran, tapi aku nggak punya Oh nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada prestasi lain itu nggak apa-apa, itu kan bisa dimasukin aja gitu. Gitu. Ada yang nanya nih Kak, Apa tuh? TKA itu berlaku untuk SMA atau SMK juga? Semuanya. Di tahun 2025 kemarin, SMA sederajat itu ikut TKA, SMA, SMK, MAK juga itu semuanya ikut TKA. Tapi itu sifatnya pilihan ya, kamu boleh ikut TKA, boleh enggak gitu. Karena kan memang nggak diwajibin, tapi kalau misalkan memang mau ikut SNBP, ya berarti kamu harus mewajibkan diri sendiri buat ikut, karena itu jadi salah satu syarat buat daftar SNBP. Gitu. Kak, ada yang nanya lagi Kak, katanya tips pilih jurusan kalau TKA matematikanya jeblok. Nah, gimana Bram? Kalau TKA-nya nilainya jeblok. Nilai TKA matematikanya jeblok. Pilih jurusannya, kira-kira jurusan apa? Sebenarnya nyerah enggak, maksudnya ada beberapa tips gitu loh. Yang pertama tuh bisa tetap gas gitu ya, meski memang mentalnya itu agak terganggu gitu ya, kayak Ya mungkin agak ngedown juga ya nilainya. udah tahu nggak bisa ditembus tetap dipaksa gitu kan. Cuman nih kalau mau tetap paksa ya gas aja gitu kan. Lalu yang kedua ya ganti jurusan gitu kan, kayak udah sadar diri loh misalnya nilai TKN kecil gitu ya, matematikanya ya ganti yang lain gitu. Lalu ya pilih jurusan yang sesuai passion atau memang karirnya yang lebih bagus gitu. Jangan fokus ya, jangan paksa kehendak kita gitu loh. Mungkin ada yang prodi atau jurusan yang lebih baik dengan nilai TKA kita gitu. Cari alternatif yang lain. Ini konteksnya kalau misalnya kita mau berkaca atau pakai referensi nilai TKA ya, akan mematahkan impian seseorang gitu. Tapi kita kan bicara konteksnya kalau kamu milihnya itu berdasarkan nilai TKA. Siapa suruh nilai jelek? Enggak dong. Atau mungkin boleh dipikirkan juga jurusan-jurusan sosum gitu ya. Banyak sosum yang lumayan bagus gitu kan. contohnya. Ilmu komunikasi. Apalagi tuh, Bro, kira-kira strategi milih jurusan yang tepat buat teman-teman mungkin di luar TKA gitu ya, hal-hal yang bisa dipertimbangkan gitu. Sebenarnya kalau untuk milih jurusan ya, kalau di luar TKA kita bisa ikutin passion atau enggak, jangan terlalu pokok kayak kita harus ini gitu loh. Jadi ada jurusan-jurusan yang lain, bisa dimulai dari kesempatan atau peluang gitu kan. Setelah kita lulus 4 tahun kita mau kemana gitu kan. Dan kita harus banyak-banyakin riset, itu yang paling penting gitu kan. Jangan sampai kita buntu, kita ikut kata orang gitu, ikut kata orang tua gitu kan. Nah, kita menderita tuh 4 tahun itu waktu gawas. Sebenarnya paling enak sih kalau gue dulu ya, itu sharing sama alumni. Misalkan lo udah keterima di satu kampus atau misalkan lo ngincar kampus tertentu. Nah itu kan sebenarnya dengan era keterbukaan informasi seperti hari ini ya, itu gitu ya? Bisa cari di LinkedIn. Misalkan ada lo bisa ketemu sama mahasiswa yang udah kuliah di situ dengan jurusan spesifik gitu ya. Lo pastiin lagi itu di jurusan itu belajarnya apa aja kira-kira, terus silabusnya seperti apa. Lo kira-kira nanti lo bisa ngikutin nggak? Ataupun kalau misalkan lo kira-kira masih ragu, terus lo tanya cara dia buat ngelewatin kesulitan waktu kuliah itu apa. Nah disitu kan lo bisa mungkin kebayang tuh, oh nanti kuliahnya kan seperti ini, kira-kira gue mampu apa enggak gitu. Sekalian kenalan gitu dengan misalnya. Iya, bisa relasi juga ya kan. Berarti riset dari sekarang ya? Iya bisa banget tuh. Terus ya kayak yang Bram bilang tadi, bisa ngeliat juga prospek karirnya untuk 5 tahun, 10 tahun yang akan datang seperti apa. Bukan karir, prospek karir saat ini, tapi karir setelah lulus. Berarti kan kita melihatnya udah harus 5 tahun ke depan gitu kan. Gitu, itu bisa jadi banyak pertimbangan juga. Gitu. Tapi tahu kalau misalnya lo pernah ikut workshop gitu-gitu nggak di kampus? Sejujurnya jarang. Soalnya kayaknya jarang banget ya? ada, iya jarang gitu ada ya? workshop gitu. Kalau Kalau di Sering ya? Nah biasa tuh ngapain aja Bang kalau workshop lo? Biasanya tuh kenalin jurusan-jurusan gitu kan. Terus juga Mawa tuh biasanya main di situ, organisasi mahasiswa. Nah tuh bakal dikasih tahu nih koneksinya, kayak di
apa ya namanya akun media sosial gitu. Kita bisa gabung loh alumni di sini. Jadi kayak ada perusahaan tertentu yang membuka alumni di kampus A misalnya. Jadi kayak setelah lulus dari kampus A itu bisa lo koneksi ke kampus perusahaan itu. Nah itu jadi salah satu trik juga tuh ya gitu kan. Bisa lebih kenal sama jurusannya ya. Tapi dulu aku waktu pas ikut SBM enggak apa sih dulu namanya? SNMPTN. Oh SNMPTN ya. Aku tuh dulu ikut SNMPTN kayaknya aku enggak nyari sedalam itu. Iya terus kayak aku cuma lihat nilaiku bagusnya sama apa gitu. Jadi kayaknya sesuaiin sama jurusan gitu. Nah itu dia teman-teman jangan sampai jangan sampai mungkin jadi pelajaran ya sobat Medcom ya. Jadi sekarang tuh informasi udah banyak segala macam bisa kita cari sebelum kampus itu kita bisa cari dari manapun termasuk dari live TikToknya Medcom hari ini. Jadi banyak banget bocoran-bocorannya. Mungkin kalau misalnya teman-teman belum nonton ini nanti bisa nonton lagi rekamannya kan. Buat ingat-ingat lagi referensinya apa buat nyari jurusan gitu. Jangan sampai nanti nasibnya kayak kali tadi banyak lupanya jadi ada potensi salah jurusan gitu kalau orang gitu ya. Terus ada yang bilang katanya mau masuk sastra Inggris, doain bagus kan nilainya. Amin. Kemarin ikut TKA nggak waktu ngambil sastra Inggris? Iya, Galaksi 8. Berarti kalau misalkan ambil sastra Inggris, mapel pilihannya berarti bahasa Inggris lanjutan ada ya? Ada yang bahasa Inggris lanjutan. Mungkin tuh jadi penunjang juga tuh buat kamu bisa punya potensi atau peluang lolos lebih besar di SNBP 2026 gitu. Tapi jangan khawatir ya, tadi kan kita sampaikan ya, jangan khawatir kalau misalkan nilainya memang jelek itu belum tentu akan jadi penentu kelulusan di SNBP karena komponen seleksi SNBP tadi cuma ada 3 itu, cuman apa tadi nilai rapor, terus 2 mapel pendukung yang sesuai prodi sama portofolionya itu aja. Terus ada lagi kayak nanya katanya kalau anak saya mau melanjutkan ke sekolah kedinasan itu apakah harus mengikuti SNBP? SNBP itu kalau sekolah kedinasan beda jalur ya. Beda jalur Sobat Medcom itu sekolah kedinasan itu bisa dicek di website masing-masing sekolah kedinasan. Biasanya sekolah kedinasan itu dibukanya diumumkan sama BKN gitu loh. Karena itu kan ada di bawah kementerian masing-masing gitu ya. Jadi itu tuh semua aturannya ada di BKN. Biasanya diumumkan, biasanya juga dibuka serentak sih. Sobat Medcom untuk sekolah kedinasan. Jadi SNBP ini memang khusus untuk PTN. Rajin di stalking aja gitu kan, pantau terus. Nah terus Mas Ilham, ya lagi gak? Nggak ada adanya kakak yang cuma kayak dipotong. Iya lagi. Iya. Ya Mas Ilham. Baru gitu gak mau dibahas aja. Mungkin udah bahas Harry Potter di sini. Nah Mas Ilham, kalau misalnya gue gagal gitu misalnya katakanlah di SNBP, terus lo harus ngapain? Jangan bilang selain nyerah. Pertama ya, sebelum sebenarnya kita tuh harus punya pemikiran positif soal masuk PTN. Kan sebenarnya selain SNBP kan masih ada jalur lain, ada SNBT, ada jalur mandiri juga. Tapi kemarin kan gue sempat ngubungin psikolog juga. Gue ngobrolin soal secara sudut pandang psikologis itu gimana sih biar lo tuh bisa lebih siap untuk masuk ke PTN. Nah dia itu bilang kalau misalkan siswa hari ini kan memang tekanannya banyak. Tadi kan ada TKA segala macam, terus harus ngejar SNBP. Nanti kalau misalnya nggak lolos ada SNBT, kalau misalnya masih juga jalur mandiri atau mungkin jalur-jalur lain gitu ya di PTS atau segala macam. Nah sebenarnya di saat banyaknya tekanan itu Sobat Medcom itu harus melakukan satu hal dalam satu waktu aja. Jadi jangan semuanya ditumpuk di pikiran gitu loh. Jadi diselesaikan satu-satu. Misalkan yang terdekat apa sekarang? SNBP. Ya udah kita fokus ke SNBP. Nah, itu diperhatiin tanggalnya, jangan sampai kelewatan daftar. Karena kan gitu ya, karena udah sibuk, udah banyak tekanan, banyak pikiran segala macam. Kelewat pendaftaran kan sayang banget kan sama hal-hal yang kayak gitu malah kelewat. Jadi udah fokus dulu nih ada SNBP, nanti kita daftar segala macam. Terus jurusannya apa nanti lihat lagi
nilai rapornya kayak gimana, yang cocoknya apa gitu dipertimbangkan. Udah gitu terus nanti setelah dikerjakan satu persatu nanti mudah-mudahan nanti stresnya berkurang, nanti bisa lebih fokus. Kalau misalkan nanti pengumuman SNBP udah, kalau misalnya memang belum beruntung gitu ya, nanti baru kita fokus lagi ke SNBT, karena kan itu nanti ada proses belajar juga, ngadepin ujian macam gitu. Jangan semuanya ditumpuk, nanti baru belum ini udah mikir nanti gue mau kerja apa ya, belum jurusan ini, santai, tenang aja, nanti akan selesai satu persatu gitu. Itu terlalu visioner kan. Berarti butuh di apa namanya disusun lagi gitu ya, step by step, Ya. kalau buku gitu ya. Iya. Karena kan sebenarnya masa-masa kalian ini lah masa-masa yang paling menyenangkan gitu. Jangan dibikin stres gitu. Pas 12. Bukan masa dewasa itu menyenangkan ya. Sekarang ini pas sekolah ini sebenarnya tenang aja. Tenang Jadi aja, nikmatin ya. dulu gitu. Terus ada yang nanya nih Kak, sebelum membahas itu, anak saya kan sekarang sekolah SMK, ambil TKJ. Kalau untuk ke PTN itu jurusannya apa ya? Juga mapelnya apa? Oh, kalau TKJ, teknik komputer jaringan itu kemungkinan bisa di teknik komputer tuh ada di beberapa PTN. Banyak banget sekarang PTN yang nyediain jurusan-jurusan terkait informatika gitu ya. Teknik informatika, teknik komputer, terus sistem informasi itu lagi favorit banget sebenarnya 3 jurusan itu. Terus mungkin yang baru-baru ini ya, Apa? mungkin ada AI juga di beberapa kampus. Kemarin ini baru buka juga. Iya, baru buka. Gitu. Kalau nilainya kira-kira apa Kak? Mapel. Pilihan. Kalau misalkan terkait komputer gitu itu kan udah masuk di Saintek ya, Sobat Medcom. Mungkin itu di matematika lanjut itu pasti pakai, terus juga bahasa Inggris lanjutan macam itu pasti pengaruh. Terus fisika, kimia juga mungkin jadi pendukung gitu. Berkaitan dengan saintek lah ya. Iya. Baik. Ada lagi kah yang nanya? Tuh. Belum, katanya kakak yang Hah? kakak yang tengah masuk kampus sihir. Jurusan sihir gitu ya. Harry Potter loh yang tadi. Aku ya coba gitu. Betul. Memang Gue tuh sampai lupa mapel pilihan di TKA itu apa aja. ada banyak. Ada banyak soalnya, jadi kalau bisa lebih spesifik gitu kan milihnya sesuai dengan prodi yang dituju gitu. Bahkan aku agak kaget ada mata pelajaran pilihan sastra Prancis gitu. Iya. Korea, Jerman gitu ya. Ada sastra lanjutan gitu juga kan di mapel pilihan TKA tuh. Dunia sudah berubah. Semakin spesifik gitu berarti yang dicari kan. Iya. Berarti kan kampus nyarinya spesifik, nanti lulusannya juga harus punya spesifikasi ya. Jadi orang yang spesialis gitu. Nah sebelum itu Kak ada yang nanya lagi. Kak tips belajar TKA dong. Kisi-kisinya gimana lihatnya ya? Di websitenya snpmb.id itu, kalau kamu mau ngecek kisi-kisi itu ada. Jadi di laman snpmb.id itu ada, itu kan di sudut kiri atas websitenya itu ada garis 3 tuh. Itu bisa diklik, terus pilih di UTBK. Itu tuh suka ada materi atau contoh soal gitu. Ada kisi-kisi soal juga, kadang bentuk soalnya apa, misalkan kayak kemarin tahun lalu tuh ada bagan soal isian rumpang. Nah itu kan jadi soal baru kan, dan sempat diomongin juga kan sama teman-teman kelas 12. Nah itu tuh di situ tuh sebenarnya ada bentukan soalnya, kira-kira kayak gimana yang bakal keluar tuh ada sebenarnya. Jadi bisa dicek langsung di websitenya gitu. Atau kadang di teman-teman Medcom suka nulis juga kan kisi-kisi soal juga, kita juga bikin, kita rangkumin. Jadi mungkin kalau misalnya di websitenya snpmb.id itu masih kurang, contohnya cuma 2-3 soal, kita di Medcom di kanal Eduverse itu bikin beberapa rangkuman soal yang lebih lengkap sesuai mata pelajarannya, bahkan kita bikinin gitu. Cek sekarang Medcom ID gitu ya. Nih ada lagi Kak. Seru banget. Kalau untuk PTN yang banyak dilirik setelah lulus itu jurusannya apa ya Kak? Kak PTN. Yang banyak dilirik tuh
kita mau milih jurusan, tapi yang banyak Oh, milih iya. setelah lulus itu kira-kira apa? Kemarin kayaknya udah nyimpen deh itu 10 jurusan paling dicari. Apa ya berapa? Kayaknya ini ya yang science, terus jurusan-jurusan science. Iya, berkaitan sama STEM tuh biasanya Iya, science, STEM. teknologi, engineering sama matematik. Jurusan tapi paling banyak peminat. Nggak pernah sepi. Nah ini artikelnya ada di Medcom ya, sobat Medcom. Jadi kalau misalkan sobat Medcom sering buka Medcom, sering ngunjungin kanalnya Eduverse, itu bakal ketemu artikel-artikel yang sering teman-teman tanyain tadi. Ini 10 jurusan paling top di dunia. 1. Ilmu komputer. Nah ini ilmu komputer ini jadi jurusan paling top saat ini karena perkembangan teknologi yang menjadikan ilmu komputer sebagai jurusan dengan prospek paling cerah. Mahasiswa tidak hanya mempelajari perangkat keras dan lunak, tapi juga penerapannya di berbagai bidang, misalnya untuk AI tadi, untuk pembuatan robot atau pengembangan game. Sekarang kan apalagi e-sport lagi ramai banget kan, jadi pasti kalau kamu ngambil ilmu komputer itu tuh ilmunya akan kepake bahkan 10 tahun ke depan gitu ya, akan terus berkembang gitu. Terus ada bisnis, program studi bisnis itu tuh kamu nggak cuma ngomongin jual menjual ya, tapi di sini juga ada keterampilan manajerial, keuangan, terus pemasaran. Terus juga di bisnis ini ada juga yang jurusannya itu ngajarin soal kepemimpinan, terus bagaimana menghadapi kompetisi global. Karena kan nanti pasar makin kebuka ya sobat Medcom, pasti nanti persaingannya itu bukan kita di dalam negeri aja, pasti nanti persaingannya juga akan bisnis ke mancanegara secara global gitu persaingannya. Terus ini menarik juga nih, bahasa dan sastra Inggris. Jangan anggap kalau misalkan bahasa dan sastra itu masih ketinggalan ya di era sekarang. Tapi faktanya ini kita dapatkan kalau misalkan bahasa dan sastra Inggris itu masih sangat relevan. Karena di program ini kamu akan dilatih kemampuan berpikirnya. Jadi kamu bisa berpikir kritis, bisa nulis kreatif, terus bisa memahami karya sastra dari berbagai era. Jadi kamu kayak ini loh, kayak beneran Harry Potter itu loh, bisa ngontrol apa segala macam, bisa memperkirakan kalau misalkan ada referensi lama yang masuk, jadi seolah ada referensi baru ke depan dia bisa memprediksi dengan baik juga gitu. Betul. Kayak sekolah sihir. Gitu. Masih ada Kak? Udah itu. Udah sih, cukup sih. Atau masih ada pertanyaan kita Nah, tunggu. saya banyak banget Ada nggak pertanyaan kira-kira? dari teman-teman Ada. Medcom. Manis manis. Ada. Ini kakak-kakak semua jurusannya apa ya Kak? Aduh. Jurusan apa aja lu? Jurusan apa? Aku sastra Indo, makanya aku Indonesia. bilang iya. Jadi udah mempraktekkan ilmu sihir apa? belum seluas dia. Ini kan dari Lo apa sih Bang? Jurusannya? Jurusan komunikasi dong. Komunikasi. Gue juga komunikasi. Salam komunikasi. Salam komunikasi. Itu sih. Jadi itu ya. Mungkin kita sama Bram boleh disimpulin nggak ini hari ini apa aja nih yang terkait sama TKA, terus tadi kita juga ngomongin SNBP sama pilih jurusan nih buat teman-teman kelas 12. Nah, kalau dari gue ya, sebenarnya kita harus apa ya namanya? Yang pertama, gue jadi paham loh posisi TKA ini sebenarnya bukan penentu utama, tapi memang sebagai syarat gitu, sebagai validator gitu. Yeah. Terus juga yang kedua, nah kita tuh sebagai siswa banyak-banyakin riset tuh guys, supaya kedepannya kita nggak panik gitu loh. Kita catat tanggal-tanggalnya. Kalau bingung tanggalnya SNBP itu tidak bisa dipantau, Medcom ID gitu kan, bisa dicatat gitu loh. Terus juga catat juga mau masuk jurusan apa, passionnya, terus karirnya, impiannya seperti apa dicatat gitu. Mungkin bukan plan B gitu. Bukan passionnya aja yang di egoin gitu, tapi harus bisa manfaatin TKA buat ngukur kemampuan kan. Jadi jangan tentang gue passionnya ini, pokoknya harus ini. Jangan dong. Tapi kalau secara angka-angka nggak masuk, gimana? Sebenarnya Susah ya kan. jangan maksa gitu. Buat plan A, B, C, D, E, F sampai Z gitu kan. Kalau dari kalian gimana? Nah kalau dari aku karena TKA-nya juga udah, teman-teman jangan takut kalau misalkan TKA itu bakal berpengaruh. Emang berpengaruh, cuma nggak berpengaruh besar. Cuman sebagai syarat daftar doang. Iya, cuma syarat daftar doang. Nah, jangan takut kalau misalkan nilainya memang kecil, karena kayaknya semua Indonesia juga. Dan yang paling penting itu secara komponen penilaian
nilai TKA itu nggak ada. Yang dinilai buat SNBP itu nilai rapor, 2 mata pelajaran pendukung, sama portofolionya, udah itu aja. Nah itu jadi sekarang ikutin aja SNBP-nya. Karena tadi juga dibilang kan satu-satu ikutin, fokus ke satu-satu, ke satu hal. Maksudnya iya, karena sekarang lagi SNBP, jadi fokus dulu ke SNBP, terus nanti baru setelah-setelahnya gitu. Ya, yang less stress lah pokoknya, jangan ini. Semangat. Oke, Sobat Medcom, hari ini kita udah bahas panjang lebar. Sekarang kita mau pamit dulu. Nanti kalau bahas pendidikan, tungguin aja di live TikToknya Medcom tiap hari Kamis. Untuk pendidikan. Ya. Oke, jangan lupa juga buat baca terus medcom.id. Kalau misalkan cari informasi pendidikan yang lengkap sampai kisi-kisi soal tuh ada di medcom.id di Eduverse gitu. Oke deh. Kalau masih punya banyak pertanyaan simpan dulu karena minggu depan kita lebih seru lagi. Oke, terima kasih. Dadah.